Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hakikat bahan ajar lembar kerja peserta didik. Yang pertama, apa itu bahan ajar? Nah, bahan ajar adalah segala sesuatu yang sengaja diciptakan dan digunakan oleh instruktur atau pendidik dalam proses belajar mengajar untuk membantu peserta didik menerima pelajaran yang diberikan. Yang kedua, apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik adalah suatu bahan ajar yang dapat dirancang khusus sesuai karakteristik peserta didik sebagai bentuk latihan dalam memahami konsep materi dan untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Saya Oriza Gustria dengan NIM A1D11884 akan menjelaskan tentang syarat pengembangan LKPD. Nah, di dalam mengembangkan LKPD terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, ada persyaratan konstruksi dan yang kedua ada persyaratan teknis. Nah, di dalam persyaratan konstruksi menggunakan bahasa yang sesuai tingkat perkembangan peserta didik, menggunakan struktur kalimat yang sederhana, pendek, jelas, dan tidak berbelit, memiliki tata urutan yang sistematik, memiliki tujuan belajar yang jelas, kemudian memiliki identitas untuk memudahkan pengadministrasian. Nah, yang kedua, persyaratan teknis. Persyaratan teknis mencakup tulisan, gambar, dan tampilan. Tulisan menggunakan huruf tebal yang agak besar untuk topik, bukan huruf biasa yang diberi garis bawah. Jumlah kata di dalam satu baris tidak lebih dari 10 kata, dan sebagainya. Nah, gambar harus dapat menyampaikan pesan atau isi secara efektif. Gambar harus cukup besar dan jelas detail. Macam-macam bentuk lembar kerja peserta didik atau LKPD. Yang pertama itu ada LKPD yang membantu menemukan konsep. Yang kedua ada LKPD yang membantu peserta didik menerapkan dan mengintegrasikan berbagai konsep yang telah ditemukan. Yang ketiga itu ada LKPD yang berfungsi sebagai penuntun belajar. Yang keempat itu ada LKPD yang berfungsi sebagai untuk praktikum. Kriteria penulisan LKPD yang pertama itu mengacu pada kurikulum. Yang kedua, mendorong peserta didik untuk belajar dan bekerja. Yang ketiga, bahasa yang digunakan mudah dipahami. Yang keempat, tidak dikembangkan untuk menguji konsep-konsep yang sudah diajarkan pendidik dengan cara diduplikasi. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat lembar kerja peserta didik atau LKPD. Yang pertama yaitu membantu guru mengelola proses belajar. Misalnya, yang semula proses belajar itu berpusat kepada guru, sekarang sudah berpusat kepada peserta didik, sehingga peserta didik dituntut untuk lebih aktif. Yang selanjutnya yaitu membantu guru mengarahkan peserta didik untuk menemukan konsep-konsep dengan menemukannya sendiri atau bekerja dalam kelompok. Yang ketiga yaitu membantu mengembangkan keterampilan proses, sikap ilmiah, dan meningkatkan minat peserta didik terhadap alam sekitarnya. Dan yang terakhir yaitu membantu guru melihat peserta didik mencapai tujuan belajar. Slide selanjutnya adalah apa saja media yang digunakan dalam penulisan LKPD. Salah satu bentuk media yang dapat digunakan dalam penulisan LKPD adalah multimedia interaktif, di mana multimedia interaktif ini merupakan suatu media yang dilengkapi oleh alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna multimedia. Nah, contohnya seperti quiz dan flash, game dan quiz dan PowerPoint, dan masih banyak lainnya. Kemudian slide yang terakhir ada kriteria penyusunan dan penulisan LKPD matematika yang dapat dikembangkan oleh guru secara mandiri. Yang pertama ada tujuan penyusunan LKPD. Adapun tujuan penyusunan LKPD yang pertama adalah memperkuat, menunjang ketercapaian pembelajaran, ketercapaian indikator, serta kompetensi dasar dan kompetensi inti. Yang kedua, membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah metode, di mana penggunaan metode pembelajaran ini diharapkan mampu atau dapat memperkaya kegiatan dalam pembelajaran di kelas, kemudian dapat memotivasi peserta didik, dan yang ketiga itu dapat mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan suatu masalah.
Yang ketiga ada prinsip penggunaan LKPD. Yang pertama adalah penggunaan LKPD ini bukan untuk menggantikan tugas guru, melainkan untuk sarana pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, penggunaan LKPD ini dapat menumbuhkan minat peserta didik terhadap mata pelajaran matematika. Yang selanjutnya, yang keempat, ada struktur LKPD secara umum. Yang pertama ada judul kegiatan, yang kedua ada tujuan pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar, yang ketiga ada alat dan bahan, yang keempat ada prosedur kerja yang berisi tentang petunjuk kerja untuk peserta didik agar mempermudah melakukan proses belajar. Yang terakhir ada penilaian. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah evaluasi LKPD. Ada beberapa yang bisa kita evaluasi. Yang pertama dari segi pengetahuan, kemudian keterampilan, kemudian sikap, kemudian produk atau benda kerja sesuai dengan kriteria kerja. Yang kelima, batasan waktu atau alokasi waktu. Dan yang terakhir adalah kunci jawaban atau penyelesaian. Baik, sebelum membuat LKPD, kita harus menentukan media apa yang akan kita pakai pada saat pembelajaran berlangsung. Sebagai contoh, di sini kami mengambil pembelajaran matematika di kelas 5 tentang bangun ruang. Media yang dipakai yaitu PowerPoint dan jaring-jaring bangun ruang. PowerPoint di sini berfungsi untuk menampilkan beberapa gambar bangun ruang dan kerangka bangun ruang. Untuk memperkuat pemahaman peserta didik, kita juga menyediakan jaring-jaring bangun ruang. Sebagai contoh di sini, ini adalah jaring-jaring bangun ruang tabung, kubus, balok, limas, dan prisma. Nah, jaring-jaring di sini berfungsi untuk memperkuat pemahaman siswa dalam memahami berapa banyak sisi pada setiap bangun ruang yang mereka pelajari, dan juga untuk membantu pemahaman siswa memahami berapa jumlah sisi dengan bentuk dan ukuran yang sama dan yang berbeda. Dengan media yang dipakai juga diharapkan agar siswa ikut serta aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan cara bertanya ataupun menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh guru atau sesama peserta.